Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar proyektor ataupun yang lebih dikenal dengan The Union Router. Oke, di sini saya akan bahas singkat dulu apa itu Tor. Tor ini merupakan jaringan yang memungkinkan kita berkomunikasi secara anonim di internet. Karena memang untuk Tor ini dirancang untuk menyembunyikan identitas pengguna baik lokasi maupun aktivitas melalui lalu lintas data melalui serangkaian server yang sering kita sebut sebagai relay ataupun node ya. Oke, sebelum ke pembahasan seputar proyek yang saya kembangkan untuk tunnelnya. Jadi cara kerja Tor ini lalu lintas akan dienkripsi secara berlapis-lapis karena data yang dikirim melalui The Union Router ini dilapisi dengan beberapa lapisan inskripsi. Kemudian untuk routing ya, kebetulan untuk Tor ini menggunakan 3 routing utama yang kita sebut sebagai node ataupun relay. Yang pertama yaitu ada buat node ataupun entry node, yaitu titik masuk pertama untuk menginskripsi data. Kemudian ada middle relay ataupun middle node yang meneruskan data ke server berikutnya tanpa mengetahui asal ataupun tujuannya. Kemudian ada exit node yaitu titik akhir yang menghapus lapisan inskripsi terakhir dan mengirimkan data ke tujuan internet. Untuk penggunaan Android pada dasarnya teman-teman bisa menggunakan yang versi Orbot karena itu sama-sama ya untuk proyeknya yaitu dari Tor Project. Nah, mungkin teman-teman bertanya berapa server sih ini yang digunakan oleh Tor ini? Sejauh yang saya ketahui untuk 2025 ini sudah lebih dari 7.000 relay aktif ya. Bayangkan dengan ribuan relay aktif ataupun server kita bisa menggunakan berbagai IP yang berbeda. Sebenarnya yang saya ketahui ini proyek ini untuk Tor ini sebenarnya kebanyakan dari sukarelawan ya. Tetapi yang teman-teman ketahui secara default memang untuk satu sesi browsing ya, kalau kita menggunakan Tor Network itu menggunakan 3 server ya dalam untuk perutulannya kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini juga kenapa saya ada proyek pengembangan. Kebetulan saya untuk proyek ini menggunakan Tor Diamond ya untuk versi Windows. Untuk versi sistem operasi lainnya tinggal teman-teman baca. Jika kebetulan teman-teman seorang programmer ya, tentu teman-teman bisa pelajari hal seperti ini. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah tunnel yang saya kembangkan secara mandiri, tetapi untuk apa ya? Untuk Windows Excel bundle-nya kita tetap menggunakan dari ini ya, dari Tor Project. Nah, di sini ya kita jelaskan dulu sambil buka saja. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Secara default memang kalau kita menggunakan yang Orbot ataupun yang Union umumnya, dan untuk Tor ini menyediakan domain juga ya gratis yaitu .union. Saya tidak perlu menjelaskan ya seputar untuk yang lebih dalam lagi hubungannya dengan apa, saya tidak perlu menjelaskan. Teman-teman nanti juga bisa tahu sendiri ya. Kalau pernah mengenal istilah seperti deep web ataupun dark web, pasti tahulah kayak ginian gitu ya. Tetapi di sini saya sebenarnya ada kekurangan yang saya temukan dari relay-relay yang saya temukan ribuan. Malumlah namanya juga kan servernya dibangun secara sukarelawan, belum tentu sukarelawan tersebut semuanya beritikat baik begitu ya. Nah, sebenarnya saya sudah beberapa kali melakukan percobaannya. Kalau sudah masuk situs yang deep web itu sudah nggak aneh sih kalau nemuin file yang banyak virusnya, malwarenya, banyak phishingnya. Itu teman-teman harus hati-hati pokoknya ya. Itu sudah nggak aneh sih. Kalau masuk situs-situs kayak gitu saya nggak berani kalau pakai Windows seperti ini ya, nggak berani ya kalau sudah benar-benar masuk. Saya biasanya lebih baik minimal pakai Kali Linux lah, tapi yang versi light ya, karena kalau ada apa-apa kita bisa USB-nya gitu, kita bisa langsung cabut, kira-kira seperti itu deh. Sekali lagi ini hanya untuk edukasi saja bagi teman-teman. Itu sebenarnya situs itu lebih banyak yang gelapnya daripada yang putihnya begitu ya.
Saya tidak perlu menjelaskan. Situs putih itu seperti Yahoo, Google, YouTube, Facebook, itu mungkin situs-situs yang teman-teman ketahui ya. Tapi sebenarnya ada ribuan, bisa ratusan ribu domain yang tidak bisa teman-teman akses sebenarnya. Itu sebenarnya sudah umum dari dulu juga. Mungkin sekitar 30% hanya situs yang putih ya begitu ya. Sisanya itu kebanyakan di dark web gitu ya, ataupun di deep web. Nah, kebetulan untuk proyek tunnel ini akan saya bagikan ya di GitHub saya. Mungkin malam ini atau besok ya. Kalau linknya saya akan taruh di deskripsi, tetapi akan saya post di GitHub ya. Jika teman-teman kebetulan ada yang membutuhkan. Ini adalah Tor Diamond-nya ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan browser bawaan dari Tor itu sendiri ya. Hanya saja untuk ini ya, maksudnya seperti ini nih. Ini saya untuk aplikasi ini support di output ataupun di input ya. Nah, di sini ada listen ya. Listen ini output. Jadi teman-teman bisa mengatur output ketika teman-teman jaringan ini di relay ya. Jadi ketika di relay menggunakan Tor ini, outputnya teman-teman bisa atur lagi. Mungkin outputnya teman-teman ingin ke server apa gitu, misalkan Sekursel, VPN, WireGuard, OpenSSH, OpenVPN, PPTP, LTP, terserah teman-teman ya. Di sini saya sediakan listen portnya, bisa atur ya. Yang penting teman jangan gunakan port yang secara aktif bersamaan di sistem teman-teman ya. Kemudian di sini juga saya sediakan untuk inputnya ya. Nah, input ini teman-teman misalkan seperti ini ya. Kalau saya gambarkan seperti inilah kita, biar teman-teman ini memahami cara kerja aplikasi ini. Nah, ini ya, ini relaynya ya, anggaplah relay. Aplikasi yang saya bangun ini relay. Hanya saja di relay ini, walaupun ada ribuan server, kita tidak tahu server mana yang aman dan tidak aman. Nah, disinilah saya mengembangkan aplikasi tunnelnya khusus memfilter beberapa server yang terindikasi ataupun ada spy ataupun ada mata-mata ya di server tersebut, ataupun yang mungkin sudah terinfeksi lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, relay ini input. Nah, di sini contohnya ini komputer kita ya. Ini anggaplah PC teman-teman. Ini anggaplah internet ya. Ini internet ya. Nah, ini internet lah. Nah, ketika secara default pasti ini IP-nya IP teman-teman ya, dari provider teman-teman. Nah, dari IP. Nah, kalau menggunakan relay ini teman-teman langsung ya, contohnya langsung menggunakan tunnel ini, IP-nya akan otomatis ganti ya. Ketika terbaca di internet, IP publiknya otomatis IP relay yang digunakan oleh Tor ini. Berarti teman-teman jika dihitung berarti IP 1, 2, berarti teman-teman dari IP teman-teman relay ke aplikasi sini langsung ke internet, kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi di sini saya buatkan modul input maupun output. Di sini untuk inputnya teman-teman sebenarnya bisa menggunakan ini lagi atau menggunakan protokol layar internet lainnya, misalnya menggunakan VPN ya. Nah, sebenarnya ketika komputer teman-teman terhubung ke VPN saja IP-nya sudah berubah. Nah, kemudian teman-teman bisa relay ke Union router ini, relay lagi IP-nya sudah berubah 2 kali ya, gitu ya. Begitu ya. Nah, ini VPN. Kemudian kita ini misalkan teman-teman outputnya dari listen ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman bisa misalkan mungkin ingin VPN lagi, tubruk lagi VPN, bisa, sangat bisa sekali. Jadi IP-nya berubah lagi begitu ya. Nah, kenapa saya contohkan seperti ini? Saya tidak perlu menjelaskan sebenarnya, tapi bagi teman-teman yang memahami maksud saya pasti tahu, dan saya tidak perlu menjelaskannya. Kenapa misalkan ini kita tubruk lagi pakai VPN atau pakai yang OpenSSH atau apalah gitu ya, tentu, atau pakai PPTP, terserah teman-teman lah begitu ya. Contoh kasusnya sebenarnya cukup simpel ya. Nah, saya mungkin teman-teman tahu KPK lah gitu ya. Itu yang dulu ya, saya bahas dulu, bukan yang sekarang lah. Dulu ada pernah seseorang yang apa ya, yang ngacak-ngacak situs KPK gitu ya. Dia itu apa ya, kalau nggak salah tukang bengkel sih. Dia melakukan apa ya, blunder sih. Dia ngacak-ngacak situs KPK, tapi anonimitasnya dia menggunakan yang ini ya. Nah, menggunakan ini tapi yang levelnya transparan ya, yang enggak yang anonimus, yang maidal bukan, apalagi elite itu menggunakan transparan. Dulu pernah saya uji ya, dan pernah saya cari, memang ketahuan sih itu begitu ya. Itu hal sepele seperti itu ya. Jadi jangan menganggap semua yang apa ya di internet itu VPN itu enggak apa ya, enggak ketahuan begitu ya. Maksudnya jejak-jejaknya. Kenapa saya jelaskan harus apa ya,
harus di sini ganti IP, masuk relay ganti IP. Itu maksud saya kira-kira seperti itu. Tapi ini saya tujuan baik ya. Kalau teman-teman gunakan yang lain itu di luar ekspektasi saya ya. Karena saya hanya menjelaskan, setidaknya dengan ini juga kita bisa memfilter ataupun membatasi virus yang langsung masuk. Nah, di sini sebenarnya saya ada dependensinya ya untuk ini. Jika teman-teman seperti ini ya, simpelnya seperti ini ya. Ini sebenarnya include sama anti coin nih kalau kita ya. Saya coba di Firefox saja. Contohnya di apa ya? Oh, di sini. Kita langsung di contohnya di pengaturan ini ya, manage ya di ADB ya. Jika kita cek di mana ya? Bentar. Nah, jika kita cek di pengaturan di setting teman-teman. Nah, ini secara default seperti ini kan ya. Tapi sebenarnya di filter ini sebenarnya jika teman-teman ini ya. Nah, diklik ya. Nah, ada beberapa parameter yang tidak aktif ya. Karena ini kebanyakan default itu. Ada yang di security ya. No coin ini sudah include ya. Anti no coin sudah include ada di dependensinya. Nah, ini seperti filter ini secara default belum diaktifkan sih. Kalau teman-teman ini ya sering menggunakan beginian ya di browser, secara default ini bisa di custom juga. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang selalu berselancar di internet. Saya tidak perlu menjelaskan ini bisa dipakai buat apa, nanti teman-teman bisa tahu sendiri ya. Jadi proyeknya masih pengembangan ya, karena untuk apa ya, saya baru untuk filter saja sih, untuk filter relay yang amannya saja begitu. Mungkin lain waktunya saya akan kembangkan lagi karena saya belum tahu planningnya ya. Saya minta masukan teman-teman saya sih, planningnya harus seperti apa. Oke, kita langsung pengujian saja. Untuk defaultnya di sini saya menggunakan dari ini ya untuk tunnelnya. Saya karena ini login ke Gmail, jadi saya akan menutup dulu. Karena saya akan privat dulu. Di sini saya langsung demo saja. Nah, kebetulan untuk remote ke relaynya itu ada beberapa port yang teman-teman bisa gunakan. Port 22, 80, 109, 143, 443, 8000, 80, 3128. Kebetulan untuk provider yang saya gunakan hanya support di port 80 dan port 443 ya. Untuk provider lainnya ada yang support di port 143, di 22 ataupun di 8000 ya. Untuk remote relay ke node server aktornya begitu ya. Di sini saya akan menggunakan port 80 atau 443. Tapi secara default di Indonesia port 80 dan 443 bisa digunakan ya. Saya sudah mencoba di beberapa provider lainnya port 80 dan 443 bisa digunakan. Oke, kita langsung demo saja. Ini saya tidak akan menggunakan VPN ya untuk inputnya, dan ini juga saya tidak akan aktifkan. Ini untuk cara ngarahin ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan ya, karena itu kepanjangan ya. Di sini teman-teman kalau mau menggunakan tidak perlu diotak-atik saja, biarkan seperti ini. Tidak perlu diotak-atik angkanya, yang perlu teman-teman otak-atik paling ubah-ubah ke 80 atau ke 443. Saya menggunakan 80, kita langsung connect saja untuk melihat hasilnya. Di sini saya nyangkut di server mana. Oke, di sini teman-teman hanya menunggu statusnya online. Kalau sudah online berarti kita sudah terhubung ke jaringan Tor ya begitu. Oke, untuk demo saya akan menggunakan API yang identifikasi perangkat kita atau browser yang kita gunakan cukup lengkap ya. Ini API ini saya suka signaturnya, ada signaturnya ya, enak. Oke teman-teman semuanya, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.